Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi Mafihi bagian 36 halaman 225 dan halaman 228. Baik, langsung saja. Bismillah. Bukankah dikatakan bahwa air kehidupan terletak di dalam kegelapan, dan kegelapan ini adalah raga para wali? Lantas di manakah air kehidupan itu? Tidak mungkin kita bisa menemukan air kehidupan itu kecuali di dalam kegelapan. Jika kamu membenci kegelapan ini dan menjauh darinya, mana mungkin kamu bisa sampai kepada air kehidupan? Mungkinkah kamu menginginkan kehidupan abadi yang merupakan makom para nabi dan wali, sementara kamu tidak mau menceburkan diri ke dalam sesuatu yang tidak kamu sukai dan tanpa adanya pengorbanan? Bagaimana itu bisa terjadi? Baik, pada pembahasan kali ini kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam, yakni tentang air kehidupan. Jadi Rumi membahasakan sebagai air kehidupan. Air kehidupan ini maksudnya adalah hikmah atau intisari dari kehidupan. Artinya siapapun yang sudah meneguk intisari kehidupan, maka dia bisa hidup selamanya, seperti makom para nabi dan para wali. Karena sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa para nabi dan para wali itu mereka tidak mati, melainkan mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki yang besar. Artinya para nabi dan para wali itu tidak mati. Kenapa? Karena beliaunya sudah meneguk air kehidupan. Pertanyaannya sekarang, di mana air kehidupan itu? Nah, ini ada petunjuk bahwa air kehidupan terletak di dalam kegelapan. Dan kegelapan ini adalah raga para wali. Nah, tafsir yang pertama mungkin ya, tadabbur yang pertama, bahwa air itu terletak di dalam kegelapan ini maksudnya adalah bahwa kita tidak bisa menyangka atau kita tidak bisa berpikir di manakah air itu berada, karena air itu berada di sesuatu atau di ruang yang gelap, sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas di mana air kehidupan itu terletak. Nah, kemudian kegelapan ini adalah raga para wali. Tadabbur yang kedua adalah bahwa kegelapan di sini maksudnya sesuatu yang jauh dari kenyamanan. Kalau kita analogikan bahwa terang itu nyaman dan gelap itu tidak nyaman, maka kegelapan di sini kita tadabburi sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Nah, kegelapan itu adalah raga para wali. Karena raganya para wali itu jarang merasakan sesuatu yang nyaman. Bahkan setiap waktunya beliau itu merelakan dirinya untuk merasakan sebuah ketidaknyamanan. Contohnya sedikit makan, sedikit minum, sedikit tidur. Contohnya juga beliaunya merasakan sakit, merasakan demam, yang mana sakit itu fungsinya adalah untuk menanggung dosa-dosa orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini sesuai dengan dalil bahwa dimanapun ada orang soleh di daerah itu, maka Allah tidak akan menurunkan api kepadanya. Jadi misalkan di sebuah desa itu memang masyarakatnya perilakunya buruk, tapi karena ada satu orang solehnya di situ, sehingga api yang harusnya diturunkan ke sana, musibah yang harusnya diturunkan ke sana itu menjadi tidak jadi. Kenapa? Karena orang soleh itu. Tetapi hukum alamnya adalah maka orang soleh itu yang harus merelakan dirinya untuk menanggung atau mewakili api yang harusnya turun di sana. Itulah disebut dengan wali, jadi mewakili. Sehingga
Kegelapan itu adalah raga para wali. Jadi memang kita kalau ingin kita meneguk air kehidupan, memang kita harus bersiap diri untuk merasakan sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak nyaman. Lantas di manakah air kehidupan itu? Tidak mungkin kita bisa menemukan air kehidupan kecuali di dalam kegelapan. Karena seperti intisari kelapa ya. Intisari kelapa itu akan keluar kalau kelapanya melalui beberapa proses yang menyakitkan. Misalkan harus dijatuhkan di tempat yang tinggi, harus dipukul dengan kapak, harus dicongkel, harus diparut, terakhir harus diperas, baru setelah itu keluar intisarinya. Sehingga intisari kehidupan juga sama. Kalau kita ingin menemukan intisari kehidupan, maka kita harus siap untuk berada dalam kegelapan atau merasakan sebuah ketidaknyamanan. Jika kamu membenci kegelapan ini dan menjauh darinya, mana mungkin kamu bisa sampai pada air kehidupan. Maksudnya, kalau kita senantiasa ada dalam zona nyaman dan kita menjauh dari zona penderitaan, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa meneguk yang namanya air kehidupan. Baik, salah satu hikmah yang bisa kita petik dari halaman 225 yang pertama, permata yang mahal butuh perjuangan untuk memperolehnya, begitu juga dengan air kehidupan. Artinya semua yang bernilai tinggi itu memerlukan perjuangan. Jadi kita tidak bisa memperolehnya dengan cuma-cuma. Kita harus melakukan pengorbanan, kita harus melakukan kerja keras, kita harus belajar dan menerima serta pasrah pada Allah Ta'ala. Sehingga perjuangan-perjuangan itu nantinya kita akan mendapatkan apa yang kita tuju. Begitu juga dengan intisari kehidupan. Kalau kita ingin hidup selamanya, artinya nama kita itu terus ada dalam hati orang-orang di sekitar kita, bahkan nama kita itu ada dalam hatinya para malaikat, maka kita harus berjuang, kita harus memperjuangkan target itu. Tidak bisa kita hanya ada dalam zona nyaman, kemudian kita memiliki target yang demikian. Hal-hal yang tinggi, pengorbanannya dan perjuangannya juga harus tinggi atau harus besar. Yang kedua, teori fight or flight. Siapa yang sering memilih flight tak akan menemukan intisari kehidupan. Ini merupakan salah satu teori psikologi, jadi di mana ketika manusia itu dihadapkan oleh sebuah masalah, pilihannya dia cuma dua, fight atau flight. Jadi dia memilih untuk bertarung atau dia memilih untuk meninggalkan medan. Siapa yang sering memilih flight tak akan menemukan intisari kehidupan. Artinya kalau dia tidak memilih untuk bertarung tapi dia memilih untuk cari aman terus, maka dia tidak akan bisa menemukan intisari kehidupan. Hidup selamanya adalah kehidupan para wali, dan itu ditempuh dengan cara menceburkan diri ke tempat yang dibenci. Maksud dari hidup selamanya ini sebenarnya tafsirnya atau tadaburnya ada sangat banyak sekali. Mungkin yang bisa kita fahami sementara ini adalah maksudnya kita kembalikan pada dalil bahwa wali dan nabi itu tidak mati. Mereka hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki yang banyak. Jadi meskipun raganya itu dikubur di tanah, tapi jiwanya senantiasa berada dalam sisi Tuhan. Dan namanya senantiasa hidup dalam hati orang-orang yang terdekat. Itu yang dimaksud dengan hidup selamanya. Dan itu ditempuh dengan cara menceburkan diri ke tempat yang dibenci. Kalau kita melihat para wali ya, misalkan wali Songo, katakanlah Sunan Muria misalkan, di mana beliau itu setiap harinya tempat dakwahnya itu berada di atas gunung, sementara kediaman beliau di bawah gunung, sehingga setiap hari
beliau harus mendaki gunung untuk berdakwah. Kalau kita pikir dengan akal, siapa yang mampu setiap hari itu kita harus mendaki gunung dari dasar sampai ke ujung itu hanya untuk menyebarkan agama Islam, hanya untuk ngajar, itu siapa yang mampu? Kejadian itu karena beliaunya menceburkan diri ke tempat yang tidak nyaman. Jalan mendaki tengah malam atau ketika langit sedang gelap itu adalah sesuatu yang sangat tidak nyaman, tapi beliaunya mampu dan ikhlas melaksanakan hal tersebut sehingga kemudian Allah ridho dan beliau mendapatkan hadiah berupa air kehidupan sehingga beliau hidup selamanya. Di halaman kedua, meskipun jalannya berbeda-beda, namun tujuan tetaplah satu. Tidakkah kamu lihat bahwa ada banyak sekali jalan menuju Ka'bah? Ada yang berjalan dari Roma, dari Syam, dari Persia, dari Cina, dan ada juga yang menempuh jalur laut dari India dan Yaman. Demikianlah, jika kamu memikirkan jalan-jalan tersebut, maka kamu akan menemukan banyak sekali perbedaan dan tampilan yang tak terbatas. Tapi jika kamu melihat tujuannya, maka semua akan tampak sama dan berujung pada satu hal. Jadi ini adalah merupakan sebuah gambaran kita saat ini, di mana kita saat ini saling bertengkar karena punya jalan yang berbeda. Karena pikiran kita masih kepada syariat, pikiran kita masih kepada alat transportasinya. Kalau pikiran kita itu menuju pada tujuannya atau menuju pada hasilnya, insya Allah yang namanya pertengkaran, perdebatan itu tidak ada. Jadi sama seperti kita ingin pergi ke Surabaya misalkan, ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda motor, mobil pun ada yang mereknya ini, ada yang mereknya itu, ada yang naik kereta. Kemudian yang naik kereta kemudian berdebat dengan yang naik sepeda motor. Padahal tujuannya sama-sama Surabaya. Mereka berdua berargumen bahwa kendaraanku yang lebih cepat. Satunya berargumen kendaraanku yang lebih santai. Karena kan memang kebutuhan orang berbeda-beda. Allah menciptakan manusia itu dengan karakteristik yang berbeda. Sehingga jalan yang ditempuh disesuaikan dengan karakteristiknya. Misalkan yang naik kereta itu dia diberi kemampuan untuk beli tiket, tapi dia tidak diberi kemampuan kesehatan fisik, sehingga yang paling cocok baginya adalah dengan menggunakan kereta. Hanya dengan duduk saja, santai, kemudian bisa sampai pada tujuan, tapi mengeluarkan biaya yang lumayan banyak. Sedangkan yang naik sepeda motor tidak diberi kemampuan dalam hal ekonomi, tapi diberi kemampuan dalam hal fisik, sehingga yang tepat bagi dia adalah memang naik sepeda motor. Artinya, jalan yang kita tempuh sudah disettingkan, sudah disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Tidak ada jalan yang lebih cepat, tidak ada jalan yang lebih lambat. Jalan manapun, kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita pasrah pada Allah Ta'ala, maka kita akan lebih cepat sampai. Jadi proses yang terbaik itu adalah kesungguh-sungguhan kita dalam menempuh jalan itu. Jadi yang dilihat itu adalah tujuannya dan prosesnya dan kesungguhan kita, bukan dari perbedaan jalan yang ditempuh. Hikmah yang pertama, perbedaan thariqat yang ada merupakan bentuk kasih sayang Allah. Karena jika kita melihat perumpamaan yang tadi, jadi untung Allah itu menyediakan jalan atau thariqat, bahasa Arabnya itu berbeda-beda. Sekarang bayangkan Allah hanya menyediakan satu jalan saja dalam sebuah perjalanan spiritual misalkan, maka kasihan jika manusia itu tercipta berbeda-beda, sehingga manusia yang kemampuannya biasa-biasa saja harus melakukan perjalanan spiritual yang berat. Itu akan menyusahkan si manusia tadi. Dan sebagainya. Sehingga Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan apa? Dengan Allah menciptakan berbagai macam jalan yang disesuaikan dengan kemampuan hambanya.
Begitu sampai tujuan, maka segala perdebatan dan pertengkaran hanya akan menjadi dongeng belaka. Nanti ketika kita sudah sampai dan kita bertemu dengan sahabat karib kita yang berbeda jalannya, nanti kita akan saling bercanda dan saling bercerita bahwa dulu kita selama di dunia itu kenapa kok berdebat, kenapa kok saling merendahkan, kenapa saling mengejek. Jadi itu nanti pada akhirnya akan menjadi sebuah cerita. Wong pada akhirnya kita akan sama-sama sampai di sini juga. Jadi kamu yang menempuh jalan syariat sampai di sini. Saya yang menempuh jalan hakikat sampai di sini. Jadi kita sama-sama sampai di sini. Hanya jalannya saja yang berbeda. Sehingga saran kami mulai sekarang kita berusaha untuk mengurangi perdebatan. Kita berusaha untuk mengurangi mengajak siapapun, memaksa siapapun berjalan di jalan kita. Karena bisa jadi orang itu memiliki jalannya sendiri yang sudah disediakan oleh Allah Ta'ala. Tugas kita hanya membantu saja, ya Rob, dengan doa, ya Rob, semoga teman kita itu, semoga si dia diberi kemudahan untuk menempuh perjalanan berjumpa denganmu dan kekasihmu. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup dengan kita mendoakan saja itu sudah lebih dari cukup. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menambahkan kemesraan kita pada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.